dan pasir, kecuali 8 pilar ini. Buku-buku sejarah Arab kuno telah mendokumentasikan nama-nama dewa matahari, di antaranya adalah Al-Makoh dan Habas. Surat An-Naml ayat 23 dan 24 menceritakan tentang burung hudhud yang memata-matai Sabah dan mengawali upaya Nabi Sulaiman untuk menyebarkan pesan tauhid percaya pada satu Tuhan. Burung hudhud berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk." Inilah bendungan Ma'rib, 15 km dari kota Ma'rib. Menurut para sejarawan, bendungan ini dibangun pada abad 8 sebelum Masehi. Bendungan ini dipercaya sebagai bendungan yang disebut dalam Quran. Quran menggambarkan bahwa rakyat Sabah adalah orang yang diberkati dengan hasil pertanian yang subur. Namun kehidupan makmur itu membuat mereka melupakan Tuhan. Sebagai balasannya, Allah mengirimkan banjir besar sebagai hukuman. Sejarawan percaya bahwa banjir telah merusak bagian penting tembok bendungan. Bagian besar dari bendungan itu telah rusak. Yang tersisa adalah 2 bagian penting yang berjarak 1.500 km antara satu dengan yang lain. Beberapa orang sejarawan berpendapat bahwa penguasa yang bertanggung jawab atas bangunan bendungan adalah Sabah bin Yashik bin Ya'rib bin Qatan. Berdasarkan penelitian, bendungan ini mampu menyimpan kira-kira 55 juta meter kubik air yang biasanya mengalir dari bukit-bukit sekitar setelah hujan. Batu-batu ini dibor, dipahat, dan ditimbun dengan kuat untuk membangun bendungan. Batu-batu itu dipercaya bukanlah batu asli dari wilayah ini. Hal-hal tersebut adalah bagian unik dan kejadian-kejadian yang menarik di Yaman beberapa abad yang lalu. Inilah Syaiun, kota terbesar di lembah Hadramaut, adalah pusat perdagangan teramai di lembah subur di Yaman. Letak kota ini berjarak 50 km di sebelah barat Sana'a, ibu kota Yaman. Kira-kira 3.000 orang menetap di kota yang berlokasi di timur Yaman ini. Sebagian masyarakatnya hidup dari berladang dan berternak, dan di pasar inilah sebagian besar hasil ladang itu dijual. Madu adalah produk yang sudah dikenal baik yang dijual di sini. Madu ini diperoleh dari sekitar terusan Hadramaut. Ini adalah madu berkualitas tinggi terkenal yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi orang-orang yang mendatangi pasar ini. Harga sekaleng madu ini bisa mencapai harga lebih dari $70 Amerika. Para pembeli tidak peduli akan harga yang tinggi karena mereka tahu kualitas madu tersebut. Konon madu itu mempunyai sifat yang spesial. Lebah-lebah di Hadramaut memakan tumbuhan yang disebut talha yang secara luas dikenal baik di Yaman sebagai bahan pengobatan.
Namun demikian, madu bukanlah hasil utama kota ini. Sebagian besar petani menanam sayur mayur, buah-buahan, dan biji-bijian seperti kacang tanah, gandum, dan wijen. Tidak mengherankan bila tanah subur ini juga dikenal sebagai kota dengan berjuta pohon palem. Di pusat kota Seun, terdapat sebuah istana sultan yang menguasai Hadramaut pada masa yang lalu. Saat ini telah dirubah menjadi museum. Hadramaut adalah terusan terbesar di semenanjung Arab. Panjangnya kira-kira 160 km dari sisi barat ke timur. Hadramaut juga digunakan oleh para musafir dari timur ke utara Yaman. Dikisahkan bahwa para nabi telah tinggal di sini ratusan tahun yang lalu. Sejumlah barang peninggalan yang berkait dengan hal tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini. Ke arah barat Seun, perjalanan melalui jalan berliku ke desa Asnab, tempat dimakamnya Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah pembawa pesan Allah untuk kaum Syamud. Perjalanan dengan melalui jalan seperti ini, 50 km perjalanan dari Seun memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Menurut catatan sejarah, Nabi Saleh bin Ubaid bin Syamud bin Sam bin Nuh dikirim untuk kaum Syamud. Suku bangsa ini telah tinggal di tempat yang disebut Hijr. Nabi Saleh dikirimkan untuk umatnya tidak lama setelah Nabi Hud dikirim untuk kaum Ad. Seperti nabi-nabi sebelumnya, pesan Nabi Saleh kepada umatnya sama dengan para pendahulunya, yaitu pesan untuk menyembah hanya pada Allah, tidak berbuat jahat dan selalu berbuat baik. Inilah Ashab, desa di mana Nabi Saleh tinggal dalam waktu yang tidak lama. Omar Amir adalah petani. Dia tinggal di Wadi Sar, sebuah tempat dekat Ashab. Usianya 25 tahun, meski tampak lebih tua dari orang seusianya. Seperti penduduk setempat lainnya, dia secara rutin mengunjungi makam Nabi Saleh alaihissalam dan sholat di masjid terdekat. Para nabi dihormati karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Tuhan. Inilah salah satu alasan mengapa makam ini sering dikunjungi dan terawat baik. Menurut Umar Amir, atap yang dibangun untuk menutup makam Nabi Saleh tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan atap itu rubuh. Makam ini panjangnya 25 meter dan lebar 2 meter. Dengan ukuran yang luar biasa, makam ini masih menyimpan misteri. Nabi Saleh dikirim untuk kaum Syamud. Bangsa Syamud hidup damai dan makmur. Sayang kehidupan mewah itu membuat mereka melupakan Tuhan.